Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Om Bobi Satrio. Pada kesempatan ini saya akan menghadirkan bintang tamu kita. Beliau nyai komunitas tersendiri dan beliau juga aktif di kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Siapakah dia? Ikuti terus perjalanan saya di channelnya Om Bobi Satrio. Di sini ada Om Asep atau Om Eko. Ya, Om Eko nama lengkapnya apa Om Eko? Eko Sumarsono Hadi. Call sign-nya? Di kampung namanya Asep. Asep. Itu kalau nama bekennya memang Eko di mana Ya. di lembaga. Tapi kalau nama yang familiarnya Asep. Asep. Call sign-nya? Di Delta 7 Alpha Bravo Sierra dipanggil keren ABS. Oh, ABS ya. Oke, kita coba aja seperti awal tadi saya ucapkan bahwa saya bertemu dengan Bang Asep, Yankee Delta 7 Alpha Bravo Sierra. Selain aktivitas sebagai anggota Orari, beliau juga aktivitas di mana nih sekarang nih? Saya di NPC National Paralympic Committee di ambil cabur panahan. Oh, ambil cabur panahan. Dengan kawan-kawan difabel juga ada ketua dari NPC. Iya, oke. Oke. Oh, buru-buru hatinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Pak ya, mengganggu Pak ya. Oh iya, ketuanya ini. Ini mohon maaf teman anggota Orari nih. Betul. Kang Asep. Ya. Ini nih, atlet nih. Ini Ibu atlet angkat berat. Angkat berat Kalimantan Barat. Berapa kilo, Bu? 40. 80. Kelasnya 8. Kelas 55. Oh, kelas 55. Kelas 55 kilo. Angkatannya 80. Subhanallah. Ya, sahabat Om Bobi ini nih. Ini apa namanya? Apanya? Kompon. Jenis kompon panahan divisi. Oh, panahan divisi kok. Iya, ini nih. Waduh. Kalau mau banyak lagi di sini, Pak. Ya. Kalau yang ini namanya standar bow. Standar bow ini risernya itu biasanya dari kayu. Kemudian LBS-nya dari 20-an untuk anak-anak sampai kalau untuk agak setengah dewasa itu 38 LBS. Bahkan sekarang ada yang namanya atlet yang pelajar itu di PPLP. Mereka dibiayai juga dengan APBN, APBD. Mereka juga ikut atlet untuk kelas-kelas pemula ya. Nah, kemudian kemarin saya kan pernah ikut nih di kelas panahan penyandang disabilitas, saya megang ini. Tapi aturannya di organisasi kalau sudah ikut kelas di standar bow, saya harus pindah di kelas 70 meter di recap. Cuma kemarin sayangnya saya itu cuma masuk 5 besar, belum dapat medali loh. Tapi insya Allah di Medan atau Porprov, Popaprov nanti saya merebutkan medali, ya sudah ada lah nampaknya. Nah ini sekarang yang saya pakai itu harus yang riser handle bahan dari aluminium. Ini kekuatan, ini kalau setelan awal ini 42 LBS, kaliin aja 42 LBS, Hoyt ini Amerika. Jadi jarak tembaknya di 70 meter. Alhamdulillah skor saya sudah ya aman lah ya. Kalau yang ini tadi seperti yang di depan, yang ini kompon. Kompon ini sampai 56 LBS, 70 LBS. Ya ini. Ini kompon. Jadi selain hobi amati radio, Om Asep adalah hobi juga atlet ya, Om Asep ya. Ya, insya Allah. Atlet panahan Untuk Paralimpik. Paralimpik. Wah, Paralimpik. Juga ketua di PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Indonesia, Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya. Juga mengurus di provinsi, Om. Aduh. Alhamdulillah kita juga kemarin itu saya sempat loh didatangin oleh Sekjen DPR RI. Itu kan tentang revisi Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Kemudian Bagaimana sekarang pengaruh ada keterkaitan dengan amati radio gimana, Om Asep? amatirnya begini. Nah, ini pertanyaan yang paling unik nih. Tadi kan belum disebutin kan? Belum. Nah, ini saya ikut amati radio itu tadinya diajak oleh Yankee Bravo 7 Alpha Bravo India, Om Yudi.
waktu itu saya diajakin, Yosep ikut ujian amatir. Saya bilang, saya sebenarnya saya mau ikut, saya berani ditantang untuk ikut amatir radio. Tapi satu hal, saya ingin, karena saya sebagai pengurus di organisasi penyandang disabilitas, saya kepengen amatir penggunaan frekuensi bagi saya itu bisa menolong teman-teman saya penyandang disabilitas. Contoh, kan teman-teman ini kan biasanya paling rentan dengan bencana. Kemudian umpamanya teman-teman juga memerlukan apa yang dibutuhkan bagi untuk mengakses dia kan. Nah, barangkali dengan kehadiran saya di amatir radio, di Orari itu bisa membantu mereka. Contoh, besok kita mau punya event nih. Nggak mungkin kan saya yang penyandang disabilitas mau kejar sana kejar sini ngasih juknis untuk mereka mengikuti kegiatan. Nah, dengan keadaan saya seperti ini, saya bisa untuk tetap mendampingi mereka walaupun hanya dengan menggunakan radio misalnya seperti itu. Dan saya berharap dari kegiatan saya ini merupakan salah satu kegiatan rutin dan resmi yang bisa diakui oleh seluruh instansi untuk mengakomodir kegiatan penyandang disabilitas. Ya. Jadi teman-teman penyandang disabilitas jangan malu, jangan ragu untuk ikut bergabung dengan amatir radio, terutama ya kan, itu untuk mengembangkan motivasi kita untuk pengetahuan radio. Kemudian dari radio itu juga kita kan bisa komunikasi nih. Kamu di bagian apa sih? Oh, saya bisa di olahraga, saya juga seni melukis dan sebagainya. Kan dari hasil komunikasi KSO-nya kita itu kan bisa saling tukar pikiran tuh. Nah, kebetulan kalau memang sekarang saya ada di Panahan. Sekarang saya ingin jelasin nih. Ini beratnya hampir 41 lbs. Berat banget. Jadi seorang penembak itu belum tentu juga bisa menarik busur ini gitu kan. Tapi dengan kepercayaan kita, dengan latihannya rutin, kita bisa menarik ini dengan mudah. Ini contohnya seperti ini. Ini 42 lbs saya tarik. Nah, jadi ya ini namanya long stabilizer. Nah, ini stabilizer saya. Nah, ini ada nomor dari ini, ada tulisan unik ini. Ini call sign saya. Nah, dalam arti juga saya sebagai seorang amatir radio, saya harus dong mensosialisasikan kegiatan saya di amatir dan juga sinkron dengan kegiatan saya yang lainnya. Kenapa? Agar kegiatan amatir radio itu tidak hanya sekedar di radio saja yang kita tahu, tetapi bagaimana kegiatan kita di luar itu bisa saling sinkron dengan di radio itu. Anggota penyandang disabilitas yang untuk ikut ya jadi anggota radio, saya belum banyak data pasti ya. Yang jelas saya kemudian ada beberapa yang di ikrab. Mereka itu kebanyakan dari tunanetra. Kemudian ada tunanetra kebanyakan. Ada di lokal Kuburayanya, kota, dan juga di Sanggau kalau nggak salah saya kemarin itu. Nah, sementara kalau untuk di Orari mungkin mereka terbentur begini, karena Orari ini kan tidak hanya sekedar daftar, tapi mereka harus melalui ujian, verifikasi ujian. Nah, ujian ini yang mereka kadang-kadang kan karena hobinya itu, pertama masalah hobi, kedua masalah pengetahuan juga. Data mereka untuk mempelajari elektronik biasanya kan agak terbatas. Nah, harapan kita ke depan karena penyandang disabilitas itu kan terbatas di akses mobilitas. Harapan saya kalau memang bisa ada pengurus yang menjembatani hal itu, mereka bisa unar di rumah, ya kan? Atau barangkali mereka dikumpulkan di satu tempat nih. Ya, kalau macam seperti tunanetra juga mereka harus punya software khusus. Jadi ketika ngetik atau softwarenya itu bisa memberikan input suara bagi mereka. Nah, kalau untuk yang lain sih mungkin itu tadi ada baiknya ada sebuah kemudahan agar anggota amatir ini bisa tumbuh bukan hanya dari kalangan yang orang normal saja, tetapi dari kalangan disabilitas pun bisa mencintai Orari, dan ini akan mengembangkan sayap-sayap Orari yang lainnya.
Untuk teman-teman yang ada saling yang sama hobinya di amati radio, kemudian ada teman-teman yang baru nih, kan ada yang menanya nih mungkin, apa sih pentingnya kita diikuti organisasi amati radio? Saya rasa sangat penting juga, dalam arti sekarang gini, amati radio itu kan free ya, tidak harus bayar dari kuota kan. Kemudian kita tersebar di berbagai daerah. Informasi mengenai penyandang disabilitas itu juga harus masuk ke setiap lini sektoral, terutama di daerah kecamatan dengan RT lah sebagai penanggung jawab untuk hal itu. Saya berpikir bagaimana kalau umpamanya seluruh penyandang disabilitas ini punya keseragaman dengan hobi yang saya miliki, mereka bisa ikut dan bergabung, barangkali kita bisa sekali tukar-tukar pikiran nih. Ya kan, komunikasi kita bikin sebuah komunitas di amati radio, kita saling komunikasi di sana dengan kebanggaan kita sebagai, bukan hanya sebagai warga Orari, tapi kita adalah warga Iaru yang walaupun nama saya ada di desa, tetapi database saya ada di Jenewa, Swiss sana. Nah, ini kan keren kan, anak desa tapi mendunia gitu. Harapan untuk pengurus Orari Pusat? Harapan saya untuk pengurus Orari Pusat ya, kalau bisa kita bisa memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk membentuk sebuah komunitas radio. Mereka diikutsertakan di kegiatan Orari dan mungkin barangkali kegiatan ini juga bisa menjembatani kita untuk saling musyawarah lewat dunia frekuensi. Karena bisa jadi sekarang ini kan kita bisa ngomong pakai HP, pakai apa kan. Nah, kejadian di Palu ketika ada bencana, putus semua hubungan BTS, yang ada cuma independen HT dan HF. Dari situlah kita bisa tahu bahwa bencana itu bisa didengar oleh seluruh komponen yang ada di Nusantara. Nah, yang kami pikirkan, kalau kejadian ini terjadi kepada penyandang disabilitas, maka saya sebagai pengurus, saya akan bisa respon cepat dengan BNPB, dengan dinas sosial, dan juga dengan dinas lintas sektoral lainnya termasuk aparat. Jadi kita bisa tahu mereka keberadaannya ada di mana. Safety mereka kita bisa jamin. Terima kasih sahabat Ombo Bisa Trio. Hari ini saya sudah bertemu dengan teman-teman disabilitas yang sangat luar biasa dan motivasinya sangat baik kepada semua teman-teman semuanya. Dan ini ada hari Minggu ya Pak ya? Minggu. Hari Minggu ada kegiatan? Kita ada gerjalan sehat khusus penyandang disabilitas dalam rangka memperingati Haornas, Pak. Oh, Hari Olahraga Nasional. Jadi sekarang di tingkat provinsi bikin di sini ya? Bikin di sini. Kalau sempat juga, kalau Bapak pengen lihat atlet tunanetra main catur, itu di hari Jumat. Oh, hari Jumat? Jumat besok? Jumat besok. Oh, Jumat besok insya Allah. Nanti Bang Asep tolong diinformasikan ke saya. Nanti saya datang Kan juga. momen langka, Pak. ya. Orang tunanetra bisa main catur. Iya, tuh gimana ya. Aduh, keren gitu biasa nih. Ini jadi di channel saya akan jadi rame nih berarti ya. Betul. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.